Bertempat di Pondok Pesantren Idrisiyah Tasikmalaya, Majelis Masyayikh mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren Senin pagi. Lahirnya Undang-Undang Pesantren menjadi angin segar bagi warga pesantren dalam pemenuhan hak. Salah satunya seperti para alumni yang dapat melanjutkan pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta memiliki akses yang sama terhadap hak-hak sivil dan politik dan akses pekerjaan yang layak. Majelis Masyayikh kembali melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren di Pondok Pesantren Idrisiyah Tasikmalaya Senin pagi. Sosialisasi dihadiri oleh lebih kurang 100 peserta seperti unsur Dewan Masyayikh atau pengasuh pesantren diniyah formal, Muadalah, Ma'ahad Ali, serta perwakilan Kemenag Wilayah Tasikmalaya. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rujhanul Ulum. Majelis Masyayikh merupakan lembaga mandiri dan independen, bertugas dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren yang dibentuk atas amanat UU Pesantren. Rekognisi dan fasilitasi melalui Undang-Undang Pesantren menjadi sangat penting dalam tataran praktis, mengingat para alumni pesantren dapat melanjutkan ke jenjang berbagai pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta memiliki akses yang sama terhadap hak-hak sipil dan politik dan akses pekerjaan yang layak. Pertama, kita pasti ingin meluaskan pemahaman undang pesantren terkait dengan undang pesantren, karena memang masih banyak sekali pihak-pihak yang tidak mengetahui. Yang kedua, kita juga meluaskan pemahaman dan koordinasi di tingkat pemerintah di level nasional. Ada banyak sekali orang yang masih belum mengerti undang-undang pesantren ini seperti apa. Jadi poin satu, sosialisasi. Yang kedua, yang akan kita lakukan adalah menyusun kriteria kualitas atau mutu pendidikan pesantren. Jadi ingin menyusun mana sih sebaiknya kompetensi lulusan yang harus dicapai, misalnya level ula, wusta, ulia, dan ma'had ali. Maksud dari kriteria ini adalah mendorong agar makin kuat lulusan pesantren. Yang ketiga, kita ingin meluaskan dan menguatkan komunikasi dengan Dewan Masyayikh. Ini penting agar tidak terjadi salah paham, agar justru terjadi komunikasi yang positif dan membangun antara Majelis Masyayikh di level nasional dan Dewan Masyayikh di 37.000 pesantren. Ini tidak mudah memang, tetapi akan dibikin satu cara supaya itu lebih memudahkan. Kegiatan tersebut mendapat apresiasi Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rujhanul Ulum. Menurut UU, sosialisasi Undang-Undang Pesantren sangat penting. Dia berharap setelah disosialisasikan, semua pihak bisa memahami tentang Undang-Undang Pesantren. Adanya Undang-Undang Pesantren dapat menjadi jalan bagi pemerintah daerah dalam membuat perda pesantren. Majelis Masyayikh sedang melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Pesantren. Setelah disosialisasikan, mudah-mudahan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat dan khususnya komunitas pondok pesantren paham tentang Undang-Undang Pesantren. Apa saja di situ yang menjadi substansinya, sehingga masyarakat pesantren tahu, oh ada hak buat kami dari negara, ada kewajiban kami untuk negara. Kan dalam undang-undang disebut seperti itu. Karena sekarang mungkin masih banyak kiai yang blank. Apa? Nah, termasuk di situ perda pesantren. Perda pesantren merupakan turunan daripada undang-undang pesantren. Inti daripada pesantren, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3. 1, negara harus membiayai pondok pesantren, seperti hanya membiayai sekolah-sekolah yang lain. Dengan lahirnya undang-undang pesantren, berarti pesantren sudah menjadi pendidikan mainstream. Jadi sudah tidak bisa dikatakan pesantren pendidikan non formal. Idrisiyah, pesantren Idrisiyah pendidikan non formal, saya sudah tidak bisa dikatakan semacam itu, karena sudah ada undang-undangnya. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Idrisiyah, Syekh Muhammad Fatur Rahman menuturkan,
Meski ada undang-undang, namun kemandirian pesantren mutlak dilakukan seperti yang sudah dilakukan oleh Pondok Pesantren Idrisiyah. Undang-undang pondok pesantren ini sangat memberikan apresiasi karena ini adalah rekognisi dari pemerintah. Walaupun pondok pesantren itu telah eksis ya berabad-abad sebelum negeri ini berdiri, dan ini alhamdulillah nuansa baik bagi pondok pesantren, bagi para kiai, bagi pondok pesantren, para santri, karena pondok pesantren telah berkiprah jauh, termasuk merumuskan berdirinya negara yang kita cintai, NKRI. Yang kedua juga dengan undang-undang ini untuk mengikat kebersamaan, menyepakati bahwa undang-undang kita, bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita, NKRI, ini menjadi sangat penting. Jangan sampai ada pondok pesantren yang kemudian di dalamnya doktrin-doktrin justru yang menyeleweng, ingin keluar, separatis dan yang lain-lainnya. Dan ini pembelajaran berharga. Undang-undang pesantren secara khusus untuk mengatur dibentuknya lembaga majelis masyayikh dan dewan masyayikh. Keduanya merupakan lembaga penjamin mutu pendidikan pesantren. Majelis masyayikh merupakan lembaga penjamin mutu di tingkat nasional, sementara dewan masyayikh merupakan lembaga penjamin mutu di masing-masing lembaga pesantren. Muhammad Asbi, Radar TV melaporkan.